Samsi ya. Ya. Pada waktu saya sebelum masuk ke situ, pada waktu saya semangat melayani itu, saya seringkali bertanya dalam diri saya, sebenarnya persembahan yang layak saya berikan kepada Tuhan itu apa? Karena saya melihat di dalam pelayanan itu ada yang hanya memberikan bukan dari segi materi ya, tetapi memberikan pelayanan itu seperti tingkatannya cuma sekian ya, dari kacamata manusia ya, yang kita seringkali mengukur orang begitu. Tetapi saya bertanya, apa yang kira-kira saya bisa memberikan itu sehingga berkenan bagi Tuhan, sedangkan Tuhan sudah mencintai kita demikian luar biasa ya. Betul. Dan saya merasakan pada waktu itu cintanya yang begitu dalam, sehingga bahkan pada waktu tidur pun pernah sekali saya masih kayaknya merasakan betul-betul begitu dekat. Nah, sehingga saya bertanya, apa yang bisa saya kembalikan bagi Tuhan? Nah, jawaban yang saya dapatkan dalam diri saya itu adalah bahwa memberikan diri kita seutuhnya. Seutuhnya itu artinya ya mungkin kita tidak perlu ukur-ukur, tetapi keseluruhan yang bisa kita berikan kepada Tuhan itulah yang menjadi mungkin ukuran yang berkenan di mata Tuhan, karena kita memberikan sungguh-sungguh, tidak membagi-bagi ya, artinya tidak sampai parsial. Jadi itu Sedangkan yang Tuhan membuat memberikan, Pak Edi memutuskan berhenti sebagai eksekutif, pokoknya kerja untuk Tuhan. salah satu cerminan itu di situ memberikan. Nah, sekarang masuk ke dalam keluarga, saya juga melihat begitu bahwa untuk keluarga bisa menyelesaikan masalah mereka juga mesti mengenal Tuhan lebih dekat. Nah, sehingga artinya bahwa kalau mereka sudah mengenal Tuhan lebih dekat dan juga mereka sudah ibaratnya tidak terlalu egois dalam arti tertentu, sehingga itu mereka juga mulai bisa melihat kebutuhan pasangannya. Nah, itu yang kemudian saya tidak segera ibaratnya langsung ke dalam problem solving masalah keluarga itu, tetapi mengajak keluarga itu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, dari situ mungkin mereka mulai mendalami nilai-nilai yang penting di dalam keluarga itu. Jadi perlahan-lahan sekali mereka misalnya melihat nilai kejujuran itu bagaimana, nilai keterbukaan. Nah, dari situ baru kemudian mereka secara tidak langsung mulai disadarkan. Nah, kita membentuk kelompok-kelompok support group keluarga itu supaya mereka juga bisa melihat bahwa bukan mereka saja yang punya masalah. Keluarga lain pun punya masalah yang tidak lebih ringan dari mereka, tetapi yang lain itu bisa melewati masalah itu. Nah, itu yang memberikan kesadaran dan kekuatan bagi keluarga sehingga mereka pun mau gitu loh. Artinya tidak banyak keluarga yang suka mencari orang pinter ya, yang bisa langsung kasih resep selesai. Orang pinter dokter apa orang Ya, pinter dukun? orang pinter dengan mungkin satu mujizat atau apa lantas semuanya beres seketika. Nah, saya di dalam pelayanan di Kampus Hope Christ itu juga memang melihat banyak juga mujizat Tuhan terjadi bagi keluarga-keluarga yang bermasalah itu. Banyak, tetapi saya tidak menyarankan keluarga itu sudah sampai ke masalah genting, ya kan, artinya baru kemudian mencari Tuhan, masalahnya sudah dijun tanduk. Sebab ada juga saya melihat keluarga yang akhirnya sama sekali tidak bisa tertolong. Meskipun sudah banyak yang mau melayani, sudah banyak mendoakan, bahkan sudah ikut retret sana, retret sini, akhirnya toh berakhir di perceraian juga bisa juga. Jadi nah, saya melihat support group itu sangat bagus. Karena apa? Itu bagaikan kayak gunung, tidak tunggu meletus, tetapi pelan-pelan laharnya yang panas itu mengalir keluar, sehingga gunung itu meskipun tetap berapi, karena keluarga itu bagaikan gunung berapi ya, bisa meletup, itu tidak sampai meledak, hancur. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya masalah, mungkin bisa cari Pak Edi sebelum mencari Tuhan. Baik, kalau begitu kita buka termin pertama, kita lempar ke floor. Tampaknya daripada kita ngobrol di sini terus, ada baiknya kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dari sebelah kiri. Nggak ada, tampaknya baik-baik semua ini keluarga ini. Dari sebelah kanan, oke, Ibu silahkan, tolong bantu mic-nya.
Tolong sebutkan nama ibu, dari paroki mana. Kasihan yang di belakang ibu. Tertarik dengan pernyataannya Pak Edi tadi bahwa sampai memutuskan untuk keluar, ya, sedangkan dia sudah ada di posisi puncak. Saya punya pikiran seperti ini, melayani itu kan nggak harus sampai ke ujung dunia gitu ya. Jadi apakah kita juga orang yang bekerja ini, itu kan juga bisa disebut kita juga melayani ya, dia memimpin dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah apa pendapat Romo dalam hal ini, dalam pelayanan kita sebagai orang yang eksekutif juga bisa ikut melakukan pelayanan yang lebih lagi. Jadi artinya tidak usah sampai harus memutuskan keluar gitu. Betul, ya, Bu, ya? betul. Karena kalau enggak berabe semua orang jadi Iya, pada iya. Saya dulu juga waktu kerja juga melayani juga, sampai sekretaris saya bingung, ini kerjaan kantor sama kerjaan gereja yang mana Pak? Terpaksa harus dibagi dua itu meja, saya bilang. Jadi kalau saya waktu itu cari sekretaris, kalau dia muslim saya tanya dulu, kamu mau ngetik urusan gereja enggak? Kalau dia nggak mau saya nggak terima. Silakan Pak Edi dijawab. Ya. Kenapa sampai harus seperti itu? Apakah nggak bisa bagi dua? Baru nanti mungkin Romo Edi yang. Karena memang di pelayanan saya itu kebetulan membutuhkan waktu yang cukup intensif. Pada waktu itu saya sudah setiap malam, setiap pulang itu sudah pasti ada pelayanan, kalau tidak di paroki, di kelompok keluarga. Jadi pagi kerja sampai malam, keluarga, pulang udah makan malam, melayani. Nah saya melihat, saya mau tanya istrinya, kira-kira ibu kebagian waktunya kapan? Iya betul. Tapi kebetulan karena saya pelayanan saya itu di kelompok Kapes Vokras yang memang melibatkan keluarga, jadi saya nggak punya masalah di situ. Jadi keluarga pun merasa dilibatkan dan ikut melayani. Tetapi saya punya masalah di pembagian kerja tadi, antara kerja dan kemudian waktu pelayanan begitu sedikit tersisa. Di paroki pun hanya tersisa sangat sedikit kan. Sedangkan untuk membangun keluarga itu saya melihat bahwa pendampingan itu tidak cukup hanya mungkin sebulan sekali atau mungkin berapa bulan sekali. Nah bayangkan kalau misalnya di tempat saya itu ada puluhan kelompok yang mesti didampingi. Nah di situ saya Senin sampai Jumat mesti berkumpul dengan mereka dan mesti spend waktu sekitar 2-3 jam setiap malam. Nah di situ saya merasa tidak mungkin saya bisa membagi waktu itu kalau saya memang ingin melayani sungguh-sungguh. Nah disitulah kemudian saya berpikir, terus pada waktu itu memang saya sudah mulai juga mengajar kitab suci. Karena pada waktu itu saya melihat begini, keluarga kan butuh juga kitab suci di dalam itu untuk sharing bisa. Nah saya sebagai pendamping saya merasa kurang sekali pengetahuan saya butuh belajar kitab suci juga. Nah saya belajar di situ. Nah terus juga saya melihat bahwa tidak mungkin bahwa saya bisa memberikan waktu sisa saya itu. Nah saya mesti mengambil keputusan, kalau memang saya ingin sungguh-sungguh melayani, saya memberikan waktu utama saya, yaitu waktu yaitu prime time kita sebenarnya adalah justru sekarang sudah diserap untuk bekerja kan, prime time kita. Nah saya nekat di situ, terus terang nekat memberikan prime time kepada Tuhan. Daripada Andi Lau ya Pak? Saya nekat. Antara dilema dan galau. Iya, saya nekat waktu itu. Ya, mau gimana mau? Baik, kalau ditanya masing-masing yang hadir di sini pasti mempunyai konsepnya sendiri, mempunyai pengalamannya sendiri mengenai apa itu melayani dan sejauh mana sebenarnya kita melayani orang lain. Tetapi kemudian yang mau saya katakan dalam kaitannya dengan pengalaman Pak Edi ini merupakan pengalaman yang cukup ekstrim ya. Artinya berani mengambil sebuah keputusan ketika ada di pucuk karir, tiba-tiba harus mengatakan saya berhenti, saya akan banting setir untuk lebih melayani dalam konteks
pengembangan entah kerohanian atau apapun lah gitu. Dan saya yakin juga bahwa tidak setiap orang akan mengambil keputusan segila ini gitu. Pak Samsi, kemudian Pak Alex, lalu beberapa teman yang sempat saya kenal mengambil keputusan yang cukup gila, tetapi pada umumnya orang akan berjalan linier, mengikuti ritme yang biasa. Nah, terhadap pengalaman-pengalaman yang istimewa seperti ini, kita bisa memberikan apresiasi. Tetapi bukan berarti juga kita kemudian tidak memberi apresiasi kepada yang oke lah perjalanannya biasa-biasa saja. Karena pelayanan itu bisa dibuat, menurut saya, tidak harus bahwa pergi jauh atau melayani yang serba besar, tidak. Mulailah dari yang kecil. Ini bahasa agim gitu ya. Mulailah dari yang paling kecil dan di lingkungan Anda sendiri. Dan kalau dia ditanya lingkungan itu yang mana? Pertama-tama adalah keluarganya. Walaupun sempat dia juga melupakan keluarganya itu kan. Tetapi ya itu pengalaman lah gitu. Dan sekarang sudah menjadi kembali. Dan saya rasakan pembelajaran itu menjadi sangat penting. Nah, meluas kepada orang di sekitarnya, entah itu lingkungan, entah itu paroki, atau bahkan dekenat. Bahkan ada yang juga sampai di tingkat keuskupan. KWI mau. Saya KWI. rasa KWI. Ini juga di KWI. Beliau di Kerawang, Pak Alex di Komisi Keluarga. Oke lah sampai segitu. Tetapi yang paling harus selalu diingat adalah bahwa pertama-tama jangan pernah melupakan tanggung jawab utama ketika Anda mau mengembangkan pelayanan Anda. Itu yang setiap kali saya tekankan kepada keluarga-keluarga yang kebetulan ketemu dengan saya, bagaimana sih prinsip melayani? Lalu saya katakan, jangan pernah melupakan atau meninggalkan tanggung jawab Anda yang utama kalau Anda ingin melayani dengan baik. Tadi sudah saya katakan menyangkut kalau Anda seorang suami, perhatikan tanggung jawab utamamu adalah kepada istrimu. Kalau Anda seorang bapak, tanggung jawab utamamu adalah kepada anak-anakmu. Bukan berarti saya akan mempersempit atau membatasi gerak orang yang bersangkutan, tetapi selalu harus jujur. Saya keluar, saya melayani sebanyak mungkin kepada orang lain. Benarkah memang saya jujur? Atau sebenarnya ini adalah memenuhi ambisi pribadi saya? Kepingin populer dan segala macam. Nah, itu memang kadang harus selalu dicari di dalam doa-doa kita, di dalam perayaan Ekaristi yang setiap kali kita libati atau kita ikuti. Di situ kita bisa setiap kali pula merenungkan dan sekaligus membawanya dalam persembahan kepada Tuhan dalam Ekaristi itu. Baik. Kalau itu. Semoga Pak Edi nggak sakit hati ya. Sudah berhenti dari kerja, melayani sana sini dikatain gila lagi saudara Pak Edi. Baik. Kita buka lagi termin berikutnya. Ya, Bapak. Silahkan. Sebentar Pak, ada di belakang. Artinya kalau mau melayani Tuhan, kalau Bung Karno bilang jas merah, kalau saya bilang jas perak. Jangan sekali-sekali melayani Tuhan karena pergi dari keluarga. Terima kasih. Saya tertarik kepada talk show hari ini. Yaitu Namanya Pak? Suhandono dari Paroki Kelapa II, Santo Thomas Kelapa II. Saya tertarik kepada dalam talk show ini kali ini ialah seolah-olah yang kita hormati dan kita sanjung-sanjung ialah, dan ini mohon maaf ini perasaan ya. Ya. Orang yang meninggalkan profesi demi itu pelayanan. Romo tadi mengatakan jangan lupa tugas pokok Anda. Ya. Bagaimana mungkin, dan saya tidak tahu caranya bagaimana orang bisa melepaskan
profesi dengan 100% kepada pelayanan. Hidup kita dari mana kalau bukan dari profesi? Iya. Ya. Hidup kita dari mana? Yang saya lihat orang yang profesinya itu 100% melayani, itu mesti dia tentunya dapat kehidupan itu misalnya dari honornya. Ya. Kemudian kalau dia honornya artinya sudah pasiennya banyak, artinya sudah artinya keluarganya yang dia urus itu banyak gitu ya, seperti Pak Edi tadi, ya barangkali bisa memberhentikan. Tapi kalau dari start awal stop, waduh, ada orang yang memang kepengen melayani tapi terlalu stop profesi, saya kira enggak mungkin. Masuk akal ya Pak ya? Enggak masuk akal saya. Ini tadi gila tadi. Saya enggak masuk akal saya, jadi bukan, ya mungkin ada orang yang bisa hidup, tapi bagaimana logikanya? Ya. Dia dapat makan dari mana tanpa profesi itu? Terima kasih. Tadi saya udah tanya Pak, cukup aja dia bilang, cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup jalan-jalan, semua serba cukup. Mungkin Pak Edi bisa berbagi kiat-kiat kepada teman-teman yang ada di sini. Baik, makasih Pak untuk pertanyaannya. Itu memang juga saya mau sharing. Sebab kalau tanpa sharing itu tidak lengkap ya. Karena akan mengganjal satu pertanyaan yang sangat penting ya, dan sangat Pak Edi konkret. nggak makan katanya kan? Tadi saya katakan bahwa pada waktu saya merasa terpanggil itu, hati kecil saya juga mengatakan begini kepada Tuhan, kalau sampai keluarga saya kekurangan, mungkin saya bisa kekurangan karena saya siap, tapi saya tidak siap melihat misalnya anak saya kekurangan. Pokoknya kalau sampai keluarga saya kekurangan, Tuhan, saya akan kembali bekerja. Dan saya yakin dengan latar belakang pendidikan saya tetap bisa bekerja apapun kerjaan itu. Nah, sehingga memang di balik kenekatan itu juga ada perhitungan bahwa saya toh bisa kembali juga bekerja dan pasti bisa menghasilkan. Itu satu. Terus yang kedua juga tadi sudah mengatakan janji itu tidak sepenuhnya buta-buta, artinya saya akan melayani habis-habisan kalau memang keluarga saya terlantar. Sehingga saya mengatakan bahwa itu ukurannya, bahwa saya akan tetap di pelayanan. Dan ternyata bahwa Tuhan menyediakan dengan berbagai cara yang kadang-kadang tidak masuk akal. Misalnya contoh begini, saya punya ruko yang baru selesai tahun 2003 di Karawaci. Ruko itu terletak di tempat yang kira-kira ada 400-500 mahasiswa UPH kos di sana. Logikanya ruko itu dijadikan tempat jual apa pasti laku kan? Nah, pada waktu itu Romo Robi Wawor ketemu saya, aduh saya pengen punya tempat kursus di daerah Karawaci Serpong situ, Karawaci BSD situ. Entah kenapa saya tiba-tiba merasa tertarik juga, bagus juga ya. Romo, saya punya tempat, kalau mau dipakai silahkan. Romonya ke sana melihat, oh ya boleh juga ini katanya. Akhirnya dipakai untuk tempat kursus kitab suci dan buka toko buku rohani Katolik di situ. Penghasilannya tidak ada, ya toh? Dari kursus kita tidak bisa mengharapkan sesuatu. Bahkan toko buku pun pada waktu saya buka itu tujuannya adalah supaya 400-500 mahasiswa yang kelihatannya pergaulannya bagaimana itu paling tidak tahu bahwa ada ya hal-hal rohani yang perlu mereka simak juga. Tujuannya begitu, tapi tidak ada yang mau beli buku, gitu loh. Jadi nggak menghasilkan apa-apa. Tapi herannya baru sebulan 2 bulan berjalan, ada penjual makanan yang datang, Pak, boleh nggak, pekaranya kan nggak dipakai, boleh nggak kami jualan makanan di situ? Terus kalau bisa nggak usah dikenakan sewa, bagi hasil aja, gitu loh. Tapi bagi hasil aja. Maunya berapa? Malah dia yang menentukan, 20% aja Pak. Ya boleh. Jadi 20% dari hasil penjualannya. Yang dipakai hanya pekarangan, ada 2 penjual. Tahu nggak, dari tahun 2003 sampai hari ini, tanpa saya pernah mengecek juga benar nggak penjualannya begitu, mereka menyetorkan hasilnya itu adalah tidak kurang dari 2 kali sewa kontrak ruko itu keseluruhan. Mereka hanya pakai di pekarangan saja. Jadi tetap ruko itu punya kegiatan kursus kitab suci, punya toko buku di dalamnya. Saya pun juga tetap dapat duit dari situ. Bahkan lebih daripada kalau misalnya ruko itu dikontrakan. Ini terjadi sampai hari ini, 2003 sampai hari ini. Yang lain juga begitu. Tuhan misalnya
mengizinkan saya punya bimbingan belajar. Saya buka walaupun nggak punya pengalaman bimbingan belajar, saya buka, tidak lama kok ada orang yang punya bimbingan belajar, sudah punya murid-murid banyak, tiba-tiba datang minta saya yang kelola, jadi semacam franchise ke saya gitu loh, muridnya diberikan. Jadi pakai nama bimbingan belajar saya. Nah di situ saya tidak pernah terjun langsung, hanya minta, bahkan membantu orang di paroki yang sudah pensiun dari guru untuk bantu mengelola. Setiap bulan menyetorkan hasilnya ke saya. Jadi selain dia juga membantu untuk berkarya di usia pensiun dininya itu, juga menghasilkan yang positif, walaupun saya juga bantu untuk memanage sedikit-dikit ya, karena saya punya background manajemen juga. Jadi saya melihat Tuhan memberikan pada saya artinya background pengetahuan yang saya toh bisa pakai di dalam pelayanan. Saya bisa membuka suatu usaha secara tidak terlalu sulit untuk kemudian saya bisa training orang-orang singkat, mereka bisa jalankan sendiri, saya tidak perlu full di sana, saya bisa pelayanan kemana-mana, tetapi ada yang mensupport, dan kalau saya kumpulkan penghasilan itu sama dengan bahkan lebih besar dari gaji saya dulu, lebih besar sedikit. Puji Tuhan. Ya. Nanti terjawab ya Pak ya. Saya tadi udah tunggu-tunggu, ini Pak Edi dari mana, jangan-jangan apa dia korupsi dulu yang banyak, lalu dia simpan duitnya, deposito ya. Atau mungkin ketika pelayanan ada hal-hal yang menarik di situ untuk menghasilkan sejumlah uang, saya mau ikut gitu loh Pak. Mungkin Pak Edi bisa tambahkan. Baik, nanti kalau kemudian dicurigai sama Mas Samsi, apakah korupsi dulu banyak-banyak, lalu jadi gayus gitu, keluar, baru menikmati hasil korupsian itu. Sambil gitu kan? melayani Tuhan kan cuci dosa ini loh. Nah, apakah kemudian ketika ditanya, apakah kemudian kalau ada orang yang kolektor dari hasil korupsi itu lalu nah baik apa tidak? Nah